Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Gus Yakut klarifikasi pernyataannya soal lindungi Syiah dan Ahmadiyah. Fadlizon tantang Gus Yakut debat. Gusmis, Fadlizon sepintar apa sih? Suara.com. Gus Yakut klarifikasi pernyataannya soal lindungi Syiah dan Ahmadiyah. Tidak ada pernyataan saya melindungi organisasi atau kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Sikap saya sebagai Menteri Agama melindungi mereka sebagai warga negara. Suara.com. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menegaskan setiap warga negara Indonesia berhak mendapat perlindungan hukum. Penegasan ini disampaikan untuk mengklarifikasi informasi yang menyebutkan dia akan mengafirmasi Syiah dan Ahmadiyah. Pernyataan Gus Yakut sebagaimana dipublikasikan di situs Kementerian Agama menyebutkan tidak hanya Syiah dan Ahmadiyah, semua warga perlu mendapat perlindungan hukum. Sekali lagi, sebagai warga negara, bukan jamaah Syiah dan Ahmadiyah. Karena semua warga negara sama di mata hukum. Ini harus clear, kata Gus Yakut di Rembang Jumat 25 Desember. Tidak ada pernyataan saya melindungi organisasi atau kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Sikap saya sebagai Menteri Agama melindungi mereka sebagai warga negara. Terkait soal toleransi antar umat beragama, Menak mengatakan Kementerian Agama siap menjadi mediator jika ada kelompok tertentu bermasalah dengan dua kelompok tersebut. Perlu dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan. Kemenak akan memfasilitasi, katanya. Harapan komunitas Syiah. Ketua Umum Ahlul Bait Indonesia Zahir Yahya menunggu Gus Yakut merealisasikan pernyataannya untuk melindungi hak beragama. PBNU minta Menak klarifikasi soal akan afirmasi Syiah dan Ahmadiyah. Tentu komunitas Syiah di Indonesia menyambut baik statement Bapak Menak tersebut, kata Zahir. Bangsa Indonesia ditakdirkan untuk hidup secara majemuk, secara etnik, bahasa, budaya, dan juga agama dan keyakinan. Dari sisi lain, toleransi tidak hanya berlaku antar iman dan agama, tapi juga dalam satu iman dan dalam satu agama yang sama. Pernyataan Gus Yakut sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan Gus Yakut juga dinilai sejalan dengan nilai kebinekaan yang menjadi pilar bangsa. Zahir mengatakan Syiah memiliki kekayaan dan khazanah yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa. Itulah sebabnya pemerintah mesti memberikan ruang partisipasi kepada seluruh masyarakat. Kami berharap seluruh kebijakan baik Bapak Menteri Agama dapat dilaksanakan secara efektif tanpa sedikit pun bisa bias sampai ke tingkat akar rumput masyarakat, kata dia. Zahir berharap wacana mengafirmasi Syiah dan Ahmadiyah bisa menjadi jembatan dialog antar mazhab dalam tubuh umat Islam di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Risalah Bogor. Dia juga berharap kepada masyarakat, khususnya umat Islam, bisa menanggapi wacana afirmasi tersebut secara positif. Ormas ABI berharap seluruh masyarakat bangsa dan khususnya umat Islam berprasangka baik dengan afirmasi Menak sebagai bagian dari pemerintah yang sah dan tidak menimbulkan dampak negatif. Fadlizon tantang Gus Yakut debat. Gusmis, Fadlizon sepintar apa sih? Bahkan debat yang ditantang Fadlizon dilakukan terbuka di ruang publik membahas apa itu populisme. Zuhairi Misrawi mempertanyakan kadar kepintaran Fadlizon. Ajak debat Menteri Agama Yakut Khalil Qomas atau Menak Gus Yakut. Fadlizon ajak debat Menak Gus Yakut soal populisme Islam. Bahkan debat yang ditantang oleh Fadli dilakukan terbuka di ruang publik membahas apa itu populisme. Ayo kita berdebat di ruang publik, apa itu populisme? Populisme Islam. Dan apa urusannya Menak ngurusi ini? Apa tupoksinya? Kata Fadlizon dikutip dari akun Twitternya Minggu 27 Desember. Zuhairi Misrawi menduga Fadlizon tidak tahu apapun tentang populisme Islam. Hal itu dia katakan dalam unggahan di Twitter Senin 28 Desember siang. Fadlizon mengajak debat dengan Menak @Yakut Khalil Qomas tentang populisme Islam. Fadlizon ini sepintar apa sih? Kelihatan sekali dia ini tidak mengerti populisme Islam, kata Gusmir.
Sebelumnya Gus Yakut dalam sebuah acara webinar yang menyebut bahwa populisme Islam di Indonesia mulai berkembang sehingga tidak boleh dibiarkan. Belakangan kita merasakan ada yang berusaha menggiring agama menjadi norma konflik. Agama dijadikan norma konflik itu dalam bahas ekstrimnya. Siapapun yang berbeda keyakinannya maka dia dianggap musuh dan karenanya harus diperangi. Istilah karenanya itu populisme Islam. Kata Gus Yakut, menurut Gus Yakut menggunakan nama Islam sebagai alat yang bisa memercik konflik. Jika dibiarkan maka akan kesulitan untuk memeranginya. Hal tersebut tidak sejalan dengan cita-cita Gus Yakut sebagai Menteri Agama yang ingin menjadikan agama sebagai sumber inspirasi, bukan aspirasi. Selain menyinggung perkara populisme Islam, Gus Yakut sebelumnya juga melemparkan pernyataan yang mengundang kontroversi terkait dengan komitmennya melindungi Ahmadiyah dan Syiah di mata hukum. Pernyataan Gus Yakut sebagaimana dipublikasikan di situs Kementerian Agama menyebutkan tidak hanya Syiah dan Ahmadiyah, semua warga perlu mendapat perlindungan hukum. Sekali lagi, sebagai warga negara, bukan jamaah Syiah dan Ahmadiyah, karena semua warga negara sama di mata hukum. Ini harus clear, kata Gus Yakut di Rembang Jumat 25 Desember. Tidak ada pernyataan saya melindungi organisasi atau kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Sikap saya sebagai Menteri Agama melindungi mereka sebagai warga negara. Atas tantangan debat terbuka itu, kolom komentar kecoan Fadlizon rame dibanjiri beragam suara dari warganet. Mantap bang, sebagai penantang debat, sekalian sediakan arena lengkap dengan fasilitasnya, tim juri, serta waktunya sekalian bang. Timpal akun @ziva. Pastikan dahulu paham dengan makna populisme, baru layak diperdebatkan. Kalau tidak, dikala energi kita habis ngurusin beginian, pasukan bayangannya sudah menggerogoti umat pak, saut warganet lainnya @yeyefar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.